Oke, selamat sore teman-teman, rekan-rekan, sedulur-sedulur semua yang ada dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sukses selalu buat Anda, dan keep rock and roll. Kali ini saya bertemu dengan salah seorang sahabat lama saya yang sangat asik. Ya, ini adalah multi talent. Siapakah dia? Mari kita berkenalan langsung dengan salah seorang sahabat dekat saya, Mas Wahyu Nugroho Wijaya, atau dia banyak nickname-nya ya. Biasa dipanggil kadang Yuyut Gabler, kadang dipanggil Mas Joy. Kalau saya biasanya manggil dia Mas Londo. Ya, Bukan begitu Mas Londo? Begitu teman-teman, tidak usah tunggu lama lagi. Mari kita obrak-abrik tentang jangan diobrak-abrik, nanti mah kemana-mana kursinya. Wah, tentang beliaunya ini. Ya, mari kita mulai. berdoa dulu. Berdoa dulu. Habis itu makan. Anda laris, saya senep gitu. Siap. Gimana, Bung Doni? Malah itu yang tanya saya. Apa kabarnya Mas Wahyu? Baik. Mas Londo. Manggilnya Mas Londo aja, Mas Wahyu. Terserah, apa aja. Sakarku ya. Yang penting aja nyelok asu. Asu ketemu Mas Wahyu, nyelok asu ya waktu. Gimana Bung Doni? Alhamdulillah baik. Mas Wahyu Londo gimana? Ya, sehat walafiat ya, segar bugar, alhamdulillah. Nggak kurang suatu apapun. Amin. Cuman tambah singset aja nih buat badannya. One pack. Iya. Banyak kan ngontel. Jadi kami berdua ini ya seperti ini keadaannya. Ya. Merasa selalu muda. Asik. Sok muda. Itu semangat harus selalu muda ya. Jangan sampai kita kendor sama anak-anak milenial. Pokoknya yes, sampai pokoknya kalah. Muda tuh harus. Benar. Muda tuh harus. Tua tuh pasti. Biar kita tambah semangat ya Mas ya. Bekerja maupun beribadah. Siap. Masih main musik Mas Wahyu? Main musik ya. Ini main musik tuh kalau main alat musik ya masih. Saya dengar punya grup band baru ya. Nah, namanya apa Mas? Setiap apa ya, namanya Manik Maya. Jadi karena bosen dengan lagu-lagu sekarang itu ya. Saya bosen dengan lagu-lagu sekarang, jadi kita berlima. Jadi ada saya punya band juga, bandnya Es Nanas, terus ada Erwin itu Kolonyet, terus ada Mas Jo itu juga di Kolonyet, terus ada Bayu di Mandis, terus sama Doni Saputra dulu vokalisnya Seventeen yang dulu pernah jadi basisnya Es Nanas juga. Karena jenuh dengan musik-musik sekarang ya, kita main lagu-lagu Back to 90-an. Karena kita memang lahir dan besar di tahun-tahun tersebut, dan lagu-lagu zaman musik itu menurut kami itu bagus, menurut kami masih enak dan sangat enak. Wah iya. Legend dan lagu-lagu abadi lah. Lagu enak lah. Masih enak lah lagu itu. Sudah rutin manggung atau apa Mas? Ya, manggung rutin, dilihat anak istri. Asik. Itu malah rutin semangat ya. Itu malah kalau bayar itu malah mahal gitu. Karena memuaskan keluarga itu lebih berat daripada memuaskan pemirsa dan netizen. Jadi kalau manggung baru sekali di acara DBL di Jogja. Tapi memang kita konsepnya memang fun, seneng aja, tapi yang asik, seneng tapi yang keren, nah, gitu. Karena kita pernah keren dulu, sekarang tetap keren. Jadi kalau teman-teman yang menonton channel saya, nanti bisa di follow band Manik Maya ya Mas ya? Manik Maya juga ada Manik Maya YK. Manik Maya underscore. Enggak. Manik Maya YK ya. Underscore YK ya? Iya, underscore YK betul. Ya, Manik Maya underscore YK, juga ada YouTube-nya. Disitulah beberapa, menurut saya juga ini kebetulan mereka ini adalah idola-idola saya. Idola kaula muda. Idola kaula muda.
karena mereka juga berteman dengan saya cukup mesra lah. Pernah Di situ kan kita. ya pernah. Dan mereka masih mempunyai hasrat bermusik serta semangat bermusik yang sangat luar biasa, dan untuk generasi sekarang mungkin patut diapresiasi bahwa semangat itulah yang tidak boleh kendor gitu. Ya, semangat terus. Kalau sama Isnanas juga masih mas, masih itu dalam arti ya masih kalau terakhir bulan apa ya, sebelum COVID itu bulan Februari, jadi memang udah vakum lama, udah 2 tahun gitu vakum, 2 tahun toh lebih 16 tahun, jadi udah pada punya kesibukan sendiri. Ada yang di Semarang, ada yang di Jogja, ada yang di Norwegia, paling jauh itu Norwegia, makanya saya sih ya. Jadi dapat orang Norwegia sana, dia hidup di sana, setiap tahun pasti dia pulang ke Indonesia. Nah, kesempatan ini kita momennya pulang kita cari. Kebetulan ada yang mau gitu. Wah, ini pada kita bikin reuni. Tapi hampir 2 tahun kemarin kita sempat juga udah. Oke, sing nanggap ya mas. Iya, nanggap ketek. Kebetulan. Ya kangen ya, pasti dengan suasana itu. Dengan soulnya tahun-tahun itu yang kita masih remaja. Ya pasti beruntung lah, masih dikasih waktu untuk bisa bertemu, bisa main musik bareng. Selalu asik. Keren mas ya. Karena 16 tahun ini sudah umur masuk SMA ya? Wah, bentar lagi saya SV17 ya. Dan kita kebetulan memang kita rencanakan kita rekam 1 single. Nanti kita rekam 1 single yang belum pernah, lagu lama banget yang kita pernah rekam di Surabaya di studionya di Natural Studio itu dulu Jamrut sama apa namanya siapa sih namanya? Bumerang. Nah, Bumerang pernah recording situ. Arek Surabaya mesti ngerti Natural itu legend. Kita nabung itu benar-benar kita pengen recording di sana karena memang rock, cikal bakal rocknya Jawa Timur di sana, kita pengen rocknya di situ. Zaman saat itu. Berarti, mama saya salah sebentar. Jadi selama ini Isnanas sendiri itu bubar apa enggak sebenarnya? Kalau sebenarnya akadnya bubar. Ya bubar gitu aja karena nggak ada waktu itu, nggak ada titik temu kita mau ngapain gitu loh, mau kita kasar banget ya, intinya jalan sendiri-sendiri. Nah, bisa, tapi kita kasar banget. Karena pengen main bareng ya, karena kita punya album, kita main lagi. Tapi akadnya bubar. Iya, terkenal kabeh sih, repot kabeh. Sibuk kabeh gitu. Nah, sekarang Mas Wahyu Londo toh, Mas Londo lah. Dari akrab Pak, dari akrab. Jadi Mas Londo ini dulu juga pernah bekerja setelah nggak jadi musisi ya. Nggak jadi dalam arti nggak jadi itu sempat vakum menjadi seorang musisi, sempat bekerja juga di salah satu perusahaan di Yogyakarta. Nah sekarang mempunyai hasrat dan semangat untuk mandiri, memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Apakah tidak merasakan keluar dari zona nyaman sebelumnya mas? Atau memang ini sudah saya niatin ini saya harus fight di sini dan saya putuskan saya harus Joyo Kitchen berdiri, was atau gimana? Apa ya? Dari awal saya dari SMA, kuliah itu main musik itu jadi kerjaan saya. Dari selama 10 tahun, dari 96 sampai 2006 ya. Itu saya hidupnya dari musik. Berapa tahun mas kuliah mas? Wah, nggak usah ditanya. S3 lewat. S3 lewat. D3 8 tahun, tapi lulus. Lulus. Pelajaran bagi kita semua. Boleh lama tapi semangat terus, ya terbukti lah gitu. Jadi saya 10 tahun main musik, ya kerja di situ.
Terus akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sama orang itu juga nggak mudah. Awalnya saya seringnya seniman ya, sok nyeniman itu mau bangun kapan aja, mau ngapain terserah saya. Intinya kapan latihan, main, beres. Nah, di situ saya harus merubah pola hidup saya, pola pikir saya untuk ikut sama orang yang ada waktunya, ada harus di harus di suruh-suruh ya, disuruh-suruh toh. Kalau jadi karyawan ya siap disuruh-suruh lah, siap dimarahin lah. Nah, mental itu saya belum punya sama sekali, tapi ya saya coba untuk menjalani itu karena memang ya saya harus jalan ini. Akhirnya ya alhamdulillah saya bisa bekerja sama orang ya sampai saya bosan kerja sama orang, akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Sebenarnya saya bukan keluar ya, mengeluarkan diri. Jadi saya ambil pensiun dini karena saya sudah 10 tahun bekerja di suatu perusahaan kuliner yang cukup besar di Indonesia, cabangnya banyak, hampir 100 cabang, yang itu bukan franchise, yang itu cabang. Jadi saya mengelola dari awalnya juga dari bawah, terus saya bekerja, akhirnya saya jadi seorang pimpinan di perusahaan itu, dan ternyata jabatan itu ya biasa wae. Kesibukan ya Mas? Menurut saya, jadi yang penting tanggung jawab dan dipercaya. Jadi jabatan itu ya kalau kita bisa dipercaya, kita jujur, kita bisa bekerja, itu jabatan pasti ngikutin. Jadi ya saya bekerja nggak mikirin jabatan, yang penting saya bisa bekerja. Ya, menurut saya. Menurut Bang lain mungkin beda, tapi itu menurut saya. Ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mandiri, ya karena jabatan apa lagi yang belum jabatan saya sebagai pengusaha, ini yang belum punya saya. Tapi saya pengusaha nanti saya ingin jadi investor. Cita-citanya tidak boleh terputus ya Mas? Ya terus. Pupuk terus ya? Terus masih mudah-mudahan bisa jadi investor. Tapi kalau investor kan udah nggak kerja lagi. Tinggal ngecek HP ya? Ya. Ini saham saya, iya saham. Kenapa namanya Joyo Kitchen? Kenapa nggak Wahyu? Memang nama Anda kan Wahyu. Apa ya? Kenapa Joyo ini nama panggilan saya di waktu SMA. Jadi kalau manggil Joyo itu mesti saya tahu, itu teman SMA. Undang-undangan. Iya. Jadi yang ngasih nama itu apa namanya? Parapan. Guru saya SMA, guru matematika. AK ya, alias ya. Karena matematika saya paling nggak suka, jadi kadang-kadang saya tidur waktu di mata pelajaran matematika. Akhirnya saya dipanggil sama guru saya, Mbak Joyo ini kok turu wae. Jadi satu kelas, akhirnya satu sekolahan itu angkatan saya manggilnya Joyo. Nah, karena kenapa namanya Joyo? Sebenarnya saya sebenarnya nggak suka nama Joyo. Ya, nama saya Wahyu Nugroho Wijoyo aslinya. Oh gitu. Karena tumbuh dewasa kok jauh banget toh. Akhirnya saya ganti Wijaya. Wijaya Wahyu Nugroho Wijaya. Biar lebih mengindonesia gitu, bukan menjawa. Waktu itu saya pikir, tapi ternyata nama Joyo itu kok saya jadi kangen ya. Wah, Joyo lucu juga, karena saya ingin membawa suasana tempat resto ini, tempat usaha saya ini memang kesannya klasik, vintage gitu. Saya pengennya seperti itu. Jadi kok namanya Wijaya Kitchen langsung. Wah, ini Joyo saya koin lagi. Jadi, nama Joyo saya jadiin falsafahnya masuk ya? Ya, Joyo Wijaya. Dan ini memang konsepnya dapur, jadi dapur yang fresh dalam artian ya kita menyajikan sesuai dengan orderan baru kita buat. Memang resikonya waktu, tapi kita berusaha untuk tidak terlalu menunggu lama karena konsepnya kitchen ini. Tidak menunggu lama, customer puas, Anda lemas. Ya. Kami puas, Anda lemas. Iya. Lemas karena kekenyangan. Itu. Oke Mas, dari beberapa kalau saya mengamati dia belum selesai loh, dan enggak, maksudnya ini konsep ini masih ada lagi. Kesimpulan kenapa kok Joyo Kitchen saya itu itu menginspirasi gitu loh. Nya itu Anda itu main ini baru koma Mas Wahyu. Itu kebiasaan ya Anda itu ngomong kayak gini. Jadi
beberapa tahap proses hidupannya sudah Anda lakukan, sudah Anda lewati. Sampai sekarang katakanlah, kalau saya melihatnya dari kacamata saya sebagai orang awam dan orang awam dalam hal untuk berusaha, kemudian sebagai salah seorang teman Anda, proses-proses sudah Anda lewati, baik nantinya bagaimana menjadi seorang karyawan, kemudian sekarang berusaha sendiri. Masih ada cita-cita yang belum tercapai, Mas? Oh, banyak. Untuk dunia usaha mungkin, atau untuk keluarga, atau untuk Ya pasti harapan ada, sesuatu. pasti Apa? banyak yang harus. Yang paling kalau boleh tahu itu bagi-bagi ke kita. Ya kalau Yang terdekatnya mungkin. yang terdekat pasti ya apa ya, bahasanya ya bahasanya. Bahasa Indonesia, bahasa filsafat atau bahasa apa ini? Bahasa kewan. Ya, Jadi ya pastinya usaha tetap berjalan. Usaha berjalan, saya bisa mengembangkan usaha ini dan usaha lain. Akhirnya saya bisa jadi investor yang saya pengen pensiun juga. Ya, nggak mungkin saya umur berapa sih masih bisa kuat bekerja terus sampai kapan menikmati? Ya. Pengen jalan-jalan juga ya. ya saya pengen menikmati hidup, Apapun menikmati bentuknya, hidup apapun bentuknya. Mau di rumah aja menikmati ya boleh, Tapi sekarang mau jalan-jalan ya boleh kan gitu. Ya. Inginnya seperti itu. Ya apa ya, udah tambah umur pastinya pengen ibadahnya tambah baik. Mudah-mudahan Keren, bisa keren, lebih keren. baik. Gitu. Tambah baik, tambah memberikan inspirasi buat yang muda-muda. Tambah istri juga. Masya Allah, pastinya. jangan masa. Itu nanti kena kartu kuning Anda. Tapi itu kartu merah berat. Tuh, kalau diizinin nggak apa-apa. Alhamdulillah Kalau ada. diizinin, diizinin oke Iya. bener. Silakan lah, monggo Iya. kerja lah, itu beda loh. Ada contohnya ya, kemarin salah satu teman Anda juga yang sudah sukses untuk Nah, iya. melaksanakan Kalau itu. diizinkan lah gimana lagi? Boleh lah. Itu harapan saya bisa wawancara beliau itu. saya mindset saya setting di harapan saya, semoga bisa bertemu beliau dan saya wawancara langsung sama Iya. beliau. Itulah soalnya. Itu Mas. Jadi tapi setelah Anda punya harapan itu, kemudian di sini sendiri Mas, di Belo Gitan ini masih ada yang pengen dipoles atau dikembangkan lagi untuk lebih wow gitu. Ya pasti. Pasti ya, tetap ya. Karena kan udah kesannya vintage ya, kalau teman-teman suka dengan dunia jadul, dunia vintage. Ini salah satu tempat di Jogja yang menyajikan resto atau rumah makan atau tempat nongkrong, tempat makan yang situasinya kembali ke zaman masa lampau, legend dan Suasananya ngangenin lah. Family Jadi dan kalau lihat family, sesuatu ya. di sini tuh ada yang diinget, inget mantan, asik. inget calon, Iya. calon mantan, inget eyang lah gitu. Itu harapan saya. Jadi Dari masa setiap kecil sampai masa pertumbuhan kita, setiap sudut, ada- setiap benda, setiap masa, setiap dari indera semua yang kita punya itu ada hal yang muncul di situ. Harapan saya itu. Apa ya? Contoh inilah, misalnya ini apa nih, center. Wah ini kalau apa ini namanya? center bahasa Jawa ini sentolop. Mas. Sentolop. Biasanya kalau buat Contohnya ini Sentolop. dari apa gitu? Apa yang namanya? Itu Tiseng gitu ya. seng Apa ya? aluminium. Aluminium gitu. Ya, tempat baterai, makin Iya. baterai Lumayan untuk ini. bacem orang lumayan Mas. Gitu ya. Terus kalau mau fokusin ke sini, Fokusin. contohnya ini. Tutorial menggunakan sentolop. Begitu. Jadi, tapi keluarga besar, keluarga Anda sendiri support ya? Enggak. Maksudnya support itu maksudnya Anda sudah terjun di sini total gitu? Awalnya enggak. Awalnya enggak? Oh, gitu. Karena saya memang Ada spekulasinya atau gimana itu gimana? Karena saya Awalnya enggak itu. kondisinya saya ini memutuskan ini bukan dalam kondisi tidak menyenangkan gitu. Keluar dari zona nyaman itu Wah, bener-bener apa namanya, ya tantangan lah. Saya suka tantangan, naik gunung gitu kadang-kadang. Susur pantai belum pernah, ya tantangannya kayak gitu. Ya. Jadi ya pasti dari keluarga khawatir. Tapi ya karena tekad saya kuat dan bulat, harus didukung. Saya minta harus didukung, nggak gimana lagi. Saya minta untuk ya pasti izin orang tua, istri ya, Ya, ya. harus, karena kalau Restu dari situ ya. ya harus tahu bahwa oh Harus gini tahu. gini ya
ya resiko lah. Semua punya resiko, semua punya pilihan. Semua jalan itu pasti ada Tinggal, resikonya ya Mas. iya, mau kiri mau kanan ambil aja. Jadi ya hajar bleh lah. Iya, boleh. Oke Pak Oga. Jadi begitu teman-teman, beberapa hal termasuk apa yang sudah menjadi harapan Mas Wahyu, Londo. alias Mas Londo. Jadi dari orang yang berkarya, musisi, kemudian sekarang juga masih aktif, biarpun aktif tidak serutin dulu, tapi tetap skillnya bermain musik tetap biasa bersama teman-teman Manik Maya tadi, juga bersama teman-teman Es Nanas. Sekarang mengasah skill sebagai seorang pengusaha dan pemilik Makan Video Kitchen ini. Satu pertanyaan terakhir Mas, terakhir ini untuk season ini, besok kan kita sambung 3-4 season lagi khusus buat Mas Londo. Apa sih agak? Masih panjang. Khusus buat Mas Londo apa sih agak? Di senja yang cerah, Manja, ya, yang manja. yang manja, cerah, suasananya remang-remang romantis. Ini satu-satu. Udara juga sejuk. Kalau untuk memutuskan Mas, misalnya ada sebuah pertanyaan nih dari siapapun, dan itu sama-sama berpeluangnya baik, peluangnya baik. Mau jadi musisi apa pengusaha? Pengusaha dong. Tetap pengusaha. Pengusaha yang bisa main musik malah. Kalau jadi musisi ya, ini saya pengusaha yang sukses, yang apa namanya tetap main musik. Ini tetap berkesenian lah Ya bisa bikin studio musik, bikin tempat pertunjukan, bisa menikmati musik tetap. Levelnya berarti sudah bukan mengaruh ya, istilahnya bukan membuat tingkatan, nggak cuman Anda sudah mengarah sebagai seorang seniman dan sebagainya. Harapannya kalau seniman udah luas ya, udah cakupannya luas, nggak satu hal bidang aja. Memasak itu juga seni Mas ya, benar ya? Iya. Memasak itu juga seni. Itu hasrat khusus dan Sebenarnya semua itu seni. Kalau yang disayangi ya. Iya, kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati itu ada seninya semua pun, mau ngepel, mau nyapu, mau cuci piring itu semua ada nilai seninya kalau kita melihat dari sisi seni lah ya. Banyak. Gitu. Itu Mas. Jadi begitu teman-teman semuanya untuk sore hari ini. Setelah kita ngobrol mesra ya sebentar-sebentar untuk kali ini. Next time kita akan berjumpa lagi di lain waktu, mungkin bersama teman-teman Manik Maya atau bersama teman-teman Es Nanas dengan materi dan pembicaraan yang lebih romantis lagi. Pokok makan gratis. Iya, karena mereka adalah orang-orang yang sangat familiar, sangat menyenangkan dan sangat humble orang-orang teman-teman itu. Jadi kita doakan semoga semuanya selalu sukses apa yang menjadi harapan Mas Wahyu sekeluarga. Juga di masanya ini dengan seperti ini kondisinya tetap semangat ya Mas Wahyu. Wah, harus tetap semangat ya. Masa kita harus gaspol pokoknya. Menghadapi COVID ini bersama, tetap semangat membangun sebuah karya dan menciptakan sesuatu hal yang menakjubkan buat diri kita sendiri, keluarga maupun orang lain. Terima kasih teman-teman. Next time kita akan bertemu lagi bersama Mas Wahyu atau Mas Londo. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa tetap rock and roll. Jangan lupa pipis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.